Inilah burung yang saya pelihara dari kecil. Dari kecil sudah sekira burung murni setengah tahun. Jadi dia terbang sini sana sini, tapi dia akan kembali lagi. Dia tidak akan pernah terbang jauh, tapi dia terbang hanya sekitar rumah ini aja. Jadi dia setiap hari akan pulang kandang. Kita masukkan pulang kandang, dia akan pulang kandang. Jika kita mengatakan mandi, dia akan mandi. Jadi dia akan terawat. Dia akan bisa kita suruh. Jadi burung ini walaupun nggak bisa berbicara, dia bisa mengerti apa perkataan-perkataan kita. Jadi ini mengurus burung ini satu juga untuk mendidik kita supaya kita penuh kesabaran. Jika kita tidak penuh kesabaran, kita tidak akan bisa mendidik burung ini sampai jinak. Jadi ini kita harus mendidik dia, jangan kita pernah marahi, jangan kita pernah usir-usir, supaya dia ikut apa yang kita katakan. Karena burung ini daya ingatnya tajam. Jika kita pernah usir-usir, jika dia pernah marah-marahi, dia akan ingat, dia akan stres, dia tidak mau disuruh, dia tidak mau lagi akan dekat sama kita karena dia stres dan dia ketakutan. Jadi jika kita melawatnya dengan baik, dengan penuh kasih sayang, dan dia akan jinak dan dia menganggap akan kita orang tuanya. Jadi burung ini membuat kita terhibur. Jika ada burung yang dia bisa kita lawat, kita akan terhibur. Karena apa? Karena dia setiap saat dia akan pulang sendiri kandangnya, dan kita suruh pulang kandang, dia akan pulang kandang. Jadi kita buat kandangnya bulat, kita buka pintunya seperti ini, kita buat pintunya, jadi dia nanti akan masuk. Jika kita berpergian, kita suruh masuk, kita bilang dia akan masuk ke kandangnya. Jadi dia tidak akan terbang jauh. Kalau kita bilang masuk, dia akan masuk ke kandangnya. Jadi kita melihat ini sekarang ini di dalam kandang, yang dia akan keluar. Jadi inilah kalau burung ini sudah jinak, sudah sama seperti ayam yang kita pelihara. Jadi ayam itu juga sama seperti burung ini. Dia tidak bisa berbicara, tapi dia mengerti apa kita bilang. Kita bilang us, dia akan pergi, kita panggil namanya, dia akan datang. Jadi burung ini juga demikian. Demikian dia sejinak dan bisa kita suruh. Jadi memang ini penuh kesabaran sehingga kita bisa mendapatkan bisa kita tuntun dia, ajari dia seturut apa yang ada dalam benak hatinya. Karena burung ini tidak sama seperti manusia, tapi dia ada daya tangkap pikirannya. Apa kita ajarkan, dia bisa nalar, tidak sama seperti burung-burung lainnya. Jadi ini hampir sama burung beo. Burung beo bisa kita didik, bisa kita berbicara. Tapi burung jalak ini tidak bisa, hanya dia bisa bersiul. Dia nanti jika kita tinggalkan dia masuk kandang, kita kunci kandangnya, dia akan bersiul-siul, dia akan ngoceh-ngoceh sendirian. Jadi burung jalak ini memang unik. Dia bisa kita jinakkan dia sama seperti ayam. Jadi inilah yang saat ini yang saya bisa tunjukkan, di mana jalak yang saya pelihara ini sudah jinak, sudah bisa mandi sendirian setiap pagi, sudah bisa masuk kandang jika kita suruh dia masuk kandang. Jadi ini ketika saya di rumah, saya akan lepas dia. Ketika saya bepergian, saya akan kurung dia karena aku takut nanti diterkam kucing. Jika saya lepaskan di sini saja dia, nanti takut aku datang kucing, dia akan tertekamnya. Jadi makanya setiap aku berpergian, aku akan masukkan dalam di kandang. Tapi ketika aku pulang ke rumah, aku akan lepaskan dia supaya dia
bebas untuk bermain-main. Jadi dia akan tidak stres karena dia perlu juga hiburan, sehingga dia kemana saya pergi dia ikut-ikut. Jadi dia ikut-ikut setiap saat kemana saya pergi dia akan ikut-ikut. Jadi inilah keunikannya burung-burung lain daripada burung jalak ini. Jadi banyak orang-orang yang memeliharanya, tapi banyak yang memeliharanya hanya dia pelihara hanya dia di dalam sangkar, di dalam kandangnya, tidak dilepaskan seperti ini. Karena apa? Karena dia tidak dididik, dia dipelajari untuk berlepas. Jadi jika kita didik ini lepas, dia akan jalan-jalan bebas dan dia akan bermain-main kemana dia suka. Dia kan sekarang ini hinggap di kaki saya. Dia hinggap kaki saya, dia akan, jika kita ngomong dia akan diperhatikannya apa yang kita omongkan, karena seolah akan dia mengerti apa yang kita sampaikan. Padahal dia tidak bisa berbicara, tapi dia bisa mengerti dan bisa serius untuk mendengarkan apa yang kita utarakan. Jadi inilah burung jalak namanya, dan bisa jinak seperti peliharaan ayam yang kita pelihara. Jadi jika kita suruh berenang mandi, dia suruh mandi. Pergi mandi, ayo mandi sana, mandi, ayo 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 mandi. Saya siapkan airnya di sini. Setiap hari dia mandi di sini, masih sendirian. Dia akan nyebur di sini, dia akan mandi di sini setiap hari. Setiap pagi saya suruh mandi. Ini saya buat ember, dia akan mandi di sini. Dia akan mandi setiap hari di sini. Untuk saya ajar setiap pagi, jika saya hadir dia akan mandi, tapi kalau tinggalkan dia tidak akan mandi karena dia ketakutan. Tapi jika saya kawani, dia akan mandi sendiri. Jadi ini saya lakukan setiap pagi, dia akan mandi sendiri. Dia akan masuk kandang lagi, karena masih masa dingin, belum lagi mood untuk mandi. Jadi kandang ini saya buat dari tutup kipas angin saya buat. Jadi saya beli jaring, saya ikat bawahnya tutup kipas angin, di atas tutup kipas angin. Jadi inilah kandang yang saya buat. Dia akan bebas untuk bermain-main ke sana sini. Tapi itu tadi, kalau jika saya pergi dia akan saya masukkan kandang, karena takut aku dia diterkam oleh kucing. Dia akan bermain-main di sini terus. Biasanya setiap dia mandi, dia akan hinggap di keranjang bekas ini. Dia akan bersihkan bulunya, keringkan bulunya, baru siap kering akan diminyakinya bulunya. Ada minyak di dalam buntutnya itu, digores, dia akan bersihkan sampai bulunya mengkilat. Jadi itu dilakukannya setiap hari ketika dia siap mandi. Jadi ini kita melihat bahasa ini juga belum dia mau mandi karena belum, agak panas. Biasanya agak panas dia mau mandi. Dari pagi jam-jam 9 atau jam-jam 10 dia itu akan mandi. Tapi ini saya suruh pun belum mau mandi karena mungkin masa kedinginan, masa dingin, belum lagi mau mandi. Jadi inilah burung yang saya pelihara
sampai saat ini bisa bermain-main dan bisa kita menghilangkan rasa lelah kita dengan bermain-main dengan burung. Dia akan bermain-main kesana sini, dia senang bebas seperti alam lepas. Jadi dia seperti burung, seperti ayam yang lepas, jadi bebas kesana sini untuk bermain. Dia jadi sehingga dia tidak merasa terikat. Biasa jam-jam gini dia udah mandi, tapi ini belum mau mandi, belum lagi mandi dia mungkin masa dingin tadi. Mandi sana, mandi, ayo mandi sana, mandi sana, mandi, ayo mandi sana, ayo mandi sana, ayo dari kurung kau, telah aku pergi, ayo mandi sana, mandi sana, ayo sana, ayo mandi.
Mandi, mandi sana, mandi, mandi, mandi sana, mandi. Mandi, mandi, ayo mandi. Ayo mandi sana, mandi. Mandi, mandi, ayo mandi. Mandi sana. Ayo mandi, mandi.
Ya Mak. Hmm.